وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabat dan tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama kita menghormati Amir Musalla Al-Istiqamah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim dan hormat kami kepada antum-antum sekalian, dan salam penghormatan yang paling istimewa kami utarakan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua angkat tangannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat yang qabul oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua kesulitannya, dan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahullah, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih telah hadir di sini menghadiri safari dakwah episode ke-20. Di setiap minggunya, tepatnya setiap hari Selasa atau Zuhur, kita mengadakan kajian, dan di setiap kajian makanya kami sebut episode, karena setiap kajian, setiap tempat, setiap musholla, setiap masjid yang kami mengisi di dalamnya, kami membaca kitab Fawaidul Mukhtarah dan melanjutkan apa yang ada di dalam kitab ini, episode demi episode. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu yang sudah singkat kita persingkat lagi. Langsung kita baca kitab Fawaidul Mukhtarah lil Habib Ali bin Hasan Baharun. Tapi sebelum pembacaan kitab tersebut, saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini sahabat Nabi Sayyidina Anas luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, sebagian kalangan Ansor, orang-orang kaya, orang-orang yang punya, itu memberikan hadiah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu wa arda
ingin memberikan sesuatu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibunda Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu wa ardhah tidak memiliki harta, tidak memiliki hadiah, tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang ibunda datang membawa Sayyidina Anas bin Malik yang pada saat itu masih kecil. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang memberikan kepadamu hadiah ya Rasulullah. Aku bukan orang yang berada ya Rasulullah. Aku tidak ada harta. Aku tidak kaya. Tidak ada sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hanya ini ya Rasulullah. Aku memiliki anak. Biarkan anak laki-lakiku ini berkhidmah kepadamu ya Rasulullah." Akhirnya Sayyidina Anas berkhidmah, membantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat, ini luar biasa ya. Kalau kita bicara kacamata hakikat, wallahi ikhwan, ini pembantu Nabi derajatnya lebih mulia dari raja dunia sekalipun. Karena yang dibantu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Anas berkhidmah membantu Nabi SAW, menyiapkan sendal beliau, menyiapkan air wudhu beliau, dan lain sebagainya. Sayyidina Anas pernah mengatakan, "Saya berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun. Nah, karena Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, sisa umur Nabi hanya 10 tahun. 10 tahun sisa umur Nabi ini, Sayyidina Anas berkhidmah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai beliau berpindah ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Anas mengatakan, "Saya berkhidmah kepada Nabi 10 tahun. Nabi nggak pernah ngomong pada sesuatu yang aku lakukan, 'Kenapa engkau lakukan ini?' dengan nada marah, nggak pernah. Dan Nabi nggak pernah mengatakan kepada segala sesuatu yang aku tinggalkan, 'Kenapa engkau tinggalkan?' Itu tidak ada sejarahnya Nabi bilang seperti itu kepada aku," kata Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala. Tidak pernah dibentak, tidak pernah dimarahi selama 10 tahun. Tidak pernah saya lihat Nabi cemberut di hadapanku. 10 tahun khidmah, Nabi tidak pernah marah. Kalaupun Sayyidina Anas melakukan kesalahan, misal disuruh, diperintah agak lambat dikit gawenya, Nabi mengatakan, "Qaddarullah idza syaa fa'al." Ini sudah takdir dari Allah. Kalau Allah sudah tentukan sedemikian rupa, ya sudah. Mau gimana lagi? Nabi menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kekuatan iman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan kepada kita apa arti keimanan yang sesungguhnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, Sayyidina Anas ini pernah didoain sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ibundanya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khuwaidimaka hadza ya Rasulullah, ud'u lahu ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, pembantu kecilmu ini tolong doakan ya Rasulullah." Ibunya Sayyidina Anas bilang. Lalu didoain sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma akthir malah wa waladah waghfir dzambah wa adkhilhul jannah." Itu doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu wa radha. Yang pertama, Allahumma akthir malah. Ya Allah, jadikan Anas ini wong kayo. Yang kedua, ya Allah, perbanyak anak Sayyidina Anas, perbanyak anak keturunan Sayyidina Anas. Kemudian yang ketiga, Nabi mendoakan waghfir dzambah, ampunkan dosa-dosa Sayyidina Anas.
Dan yang keempat kata Nabi, wa adkhilhul jannah, masukkan Anas ini ke dalam surgamu ya Allah. Ternyata benar doa Nabi, la syak, yakin kita mustajab, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas mengatakan, wallahi, beliau mengatakan, demi Allah, ketika beliau mengatakan itu di akhir usia beliau. Sekarang kata beliau, aku memiliki 125 anak. 125 anak, semuanya laki-laki kecuali 2 perempuan. Artinya 123 anak laki-laki, 2 ekor anak perempuan. Kok bisa banyak nian? Berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsir waladah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsir malah. Nabi berdoa juga agar Sayyidina Anas menjadi jutawan, orang kaya. Sayyidina Anas mengatakan, kebun aku ini, kata Sayyidina Anas, tanaman aku ini beda dengan yang lain. Kalau kebun orang lain setahun panen sekali cuma. Kalau kebun aku setahun 2 kali. Dan di kebun aku ini ada tanaman khusus, namanya tanaman raihan. Wangi tanaman ini. Yang di kebun sahabat yang lain katik tanaman ini. Sehingga aku bisa jual tanaman ini dengan harga mahal. Dicari barang langka, minyak wangi langka. Nah, dari situ banyak harta Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu wa radhiya. Maaf, Nabi juga berdoa wa atil umrah. Nabi mendoakan Sayyidina Anas, panjangkan umurnya. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sayyidina Anas wafat di umur 125 tahun. Nah, kalau orang umurnya dikasih 70 tahun ke atas saja itu sudah bonus panjang umur itu kan. Karena Nabi mengatakan a'mar ummati ma bain 60 wa 70. Umur umatku ini kata Nabi antara 60 tahun 70 tahun. Kalau lebih itu bonus dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terbukti atas Sayyidina Anas, saya ini hidup sampai bosan hidup. Saking panjangnya umur, bosan dewek hidup lama-lama. Rindu pengen berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rindu sahabat. Sepeninggal Nabi, banyak para sahabat yang rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu wa radha. Sayyidina Bilal di akhir hayat beliau menjelang sakaratul maut, itu Pak Bu, sakit sakaratul maut luar biasa sakit. Sakit bukan main. Nabi pun kesakitan. Padahal malaikat menyambut nyawa Nabi paling lembut, paling mudah. Tapi Nabi masih kesakitan. Sehingga Nabi SAW berdoa, ya Allah, biarkan berat sakitnya sakaratul maut umat aku yang nanggung ya Allah. Ringankan kepada umatku, permudah urusan sakaratul maut umatku ya Allah. Itu doa Nabi. Lihat, kalau Nabi segini sama kita, mati-matian buat kita, cinta kepada kita, sayang sama kita Nabi, terus apa yang kita perjuangkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah belum kita balas dengan sholawat kepada Nabi? Sudah belum kita balas dengan memperbanyak amalia sunnah? Sudah belum kita balas dengan banyak membaca biografi kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena bagaimana kita cinta kalau kita enggak kenal? Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kembali lagi ke kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu taala, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat sakaratul maut, istri Sayyidina Bilal teriak, kasihan, suaminya kesakitan mau meninggal. Wa karabah, teriak istri Sayyidina Bilal. Alangkah kasihannya suamiku, alangkah sedihnya suamiku, alangkah kesakitannya suamiku ya Allah. Lalu apa kata Sayyidina Bilal? Balwa tarabah, gadan algal ahibbah Muhammadan wa hizbah.
wallahi wahai istriku, demi Allah, dah sedih sedikit pun. Wallahi sekarang aku senang bukan main. Senang nian aku hari ini ngapo? Ghadan algal ahibba, besok aku akan bertemu sang kekasih Muhammadan wa hizbah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali ke kisah Sayyidina Anas, aku mengharapkan doa yang keempat atau yang kelima, kata Sayyidina Anas. Aku mengharapkan doa yang keempat dan yang kelima. Apa itu? Diampunkan dosa-dosaku dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 doa Nabi sudah terkabul di dunia, disaksikan sendiri oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dan Sayyidina Anas menunggu doa yang ketiga, doa yang keempat dan yang kelima. Dan saya yakin itu pasti diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini doa keluar dari lisan yang tidak pernah bohong sama sekali, lisan yang tidak pernah ngatoi wong sama sekali, lisan yang tidak pernah maksiat sama sekali, lisan yang bersambung kepadanya sanubari, yang tidak ada rasa dengki, iri, hasud, riya, sum'ah dan penyakit hati lainnya. Mustahil kalau orang yang memiliki sanubari seperti Nabi, lisan seperti Nabi, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti diijabah, dia kabul doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini gak sembarang Nabi ngedoain Sayyidina Anas. Kenapa? Karena Sayyidina Anas khidmah, membela, membantu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita pun harus kita yakini, kalau kita membela agama baginda Nabi SAW dengan apapun yang kita bisa, yang ada ilmu, nyebarkan ilmu syariat dengan ilmunya, yang memiliki harta dengan hartanya, yang ada ide pikiran baik dengan pikiran dan idenya, dan lain sebagainya. Itu bentuk pembelaan kita membantu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yakini, kalau kita sudah membela, membantu baginda Nabi SAW semampu kita dengan profesinya masing-masing, insya Allah Nabi pun akan mendoakan kita sebagaimana beliau mendoakan Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan yang paling penting, yang paling kita harapkan, doa Nabi seperti yang diharapkan Sayyidina Anas adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita semua termasuk min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Thayyib. Sayyidina Anas mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat, rawahul Bukhari. Maaf, kalau sudah rawahul Bukhari, insyaallah hadisnya kuat. Maaf. Sayyidina Anas mengatakan, innakum la ta'maluna amalan. Kalian, Sayyidina Anas ini lagi ngomong sama tabi'in. Sayyidina Anas sahabat, lagi mengkhitab tabi'in atau sebagian sahabat yang lain. Innakum la ta'maluna amalan. Kalian akan melakukan amalan, kalian akan melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut di mata kalian lebih halus, lebih kecil, lebih kerdil daripada rambut yang ada di atas kepala kalian. Sedangkan itu sebenarnya di zaman kami, di zaman Rasulullah, Sayyidina Anas mengatakan, yang kalian anggap kecil itu di zaman Nabi SAW merupakan dosa-dosa yang dapat membinasakan pelakunya, menghancurkan pelakunya, hancur dunia, hancur akhirat. Naam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan itu terjadi, ikhwan, di zaman kita,
banyak sekarang ini dosa-dosa kecil yang kita anggap ringan, padahal sebenarnya itu besar. Di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada apa-apa joget di TikTok dikit ke apa, tidak secara langsung juga beb, tidak apa-apa beb. Allah ikhwan, ngeri ya. Takutnya itu bisa jadi dosa jariah. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Ada apa beb? Dikit juga nyicip bae beb. Nyicip minuman keras dikit bae. Dikit beb, setetes cuma. Kita anggap kecil. Wallah, di masa Nabi itu mubiqat, muhlikat, dapat menghancurkan dunia, dapat menghancur ke akhirat kita. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Jadi dari perkataan Sayyidina Anas ini ada pelajaran, jangan sampai kita ngeremehkan maksiat sekecil apapun maksiat itu. Jangan, Allah ikhwan, jangan remeh. Orang mukmin nih, kalau kita ngaku muslim, mukmin, mereka itu di hadapan maksiat kayak apa? Kayak mereka ngelihat gunung yang gede yang mau menimpa mereka. Itu kalau orang mukmin muslim nyingok dosa kecil baik, dosa kecil ini jangan dosa besar ya. Dosa kecil baik. Itu anggapan wong mukmin becak batu besar gunung yang bakal nimpo dia, kepikiran. Padahal dosanya dosa kecil. Nah, cuma kepikiran, terbawa terus, ya Allah, cak mano ini? Gek diampuni dak sama Allah Subhanahu wa taala. Gek dihisab cak mano ya Allah. Ya Allah, bisa-bisa amal kecil ini menjadikan aku masuk neraka. Kepikiran terus. Pecah gunung yang bakal nimpo dia. Tapi kalau orang munafik, naudzubillah, orang kafir, non muslim atau munafik, mereka melihat dosa itu kayak apa? Kayak lalat yang lewat di depan hidungnya, berlalu. Kayak lalat yang nempel di hidungnya, tapi sebenarnya kecil. Dia anggap kecil, dia anggap itu dosa besar. Nah, anggapan orang kafir dosa besar, misal berzina, minum khamr, tidak sholat 5 waktu, tidak puasa di bulan suci Ramadan, durhaka kepada orang tua, korupsi, maling dan lain sebagainya. Nah, ini anggapan wong kafir kecil ini, pecah lalat, kecil, diremehin itu dosa. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Seorang tabi'in mengatakan, saya lupa siapa namanya. Seorang tabi'in mengatakan, la tandur ila sigharil maksiyah, walakin idzur ila idhami man asaita. Seorang tabi'in mengatakan, kalian jangan nyingok kecilnya itu maksiat. Dosa kecil juga mudah, habisnya tobat. Hati-hati, jangan nyingok ke situ. Tapi nyingok walakin idzur, tapi lihatlah idhami man asaita. Tapi lihatlah keagungan siapa ente maksiat dengan siapa. Nah, ente juga keagungan dengan siapa ente lagi maksiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung. Jangan jengok dosa kecilnya, tapi di hadapan siapa kalian maksiat, itu jengok. Besar kedudukan orang yang ente lagi maksiat, zat yang ente lagi maksiat di hadapannya itu diingat. Jangan tengok maksiatnya, walaupun maksiatnya kecil, tapi kepada Allah kita maksiat. Allah, zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan penyakit kepada kita, yang ngangkat penyakit kita, yang bisa memberikan musibah kepada kita, ngangkat musibah kita, memberikan hidayah kepada kita. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini juga dalam perkataan Anas itu mengajarkan kepada kita berarti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangankan dosa besar, dosa kecil di zaman Nabi takut wong ngaku ini. Allah, sekarang akhir zaman ikhwan. Fitnah dosa ini masuk kemana-mana. Nah, bukan di tempat khusus maksiat baik, ada kemaksiatan. Allah, kadang-kadang di kamar kita dewek, di rumah kita dewek, di sekitar rumah kita dewek, kadang fitnah maksiat itu masuk. Nah, setuanya. Nah, kadang di kamar kita dewek, kita nyangkau anak kita lagi belajar baca Al-Quran, na'udzubillah. Pornografi yang mereka tonton, maksiat yang mereka tonton, aurat yang membangkitkan syahwat mereka yang mereka tonton. Na'udzubillah. Hati-hati. Perhatikan kita punya anak keturunan. Jaga kita punya anak keturunan. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, khairul qurun qarni, kata Nabi, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yaluna, kemudian masa berikutnya, masa sahabat. Tsummal ladzina yaluna, kemudian masa berikutnya, masa tabi'in. Dan seterusnya. Semakin jauh ini zaman, jaraknya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin hancur itu zaman. Bukan zamannya yang hancur, uang ahli zaman itu yang menghancur itu zaman. Zaman itulah. Tapi ahli zamannya, penduduk zamannya yang bikin rusak itu zamannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita kalau pengen generasi ke depan baik, kita mulai dari diri kita dewek sekarang. Kita perbaiki diri kita. Anak keturunan kita jago. Jangan sampai mereka cinta untuk maksiat kepada Allah. Bikin mereka bagaimana caranya mereka cinta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah ikhwan. Kalau kemaksiatan merajalela di sana sini, maka keberkahan akan Allah angkat dari suatu negeri. Kalau keberkahan sudah diangkat, musibah, bala, cobaan, ujian, virus Allah turunkan deh. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, sudah setengah jam berlalu. Biasanya Habib ini kajian cuma setengah jam. Habib nak nanya dulu sama jemaah nih, kira-kira lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Siko yang jawab lanjut. La ilaha illallah. Kalau minta waktu 15 menit lagi boleh? Boleh ya? Aman ya? Insya Allah. Taib. Insya Allah tak nyampe 15 menit insya Allah. Taib. Kita ambil berkah baca kitab ini sedikit ya. Qala Malik bin Dinar mengatakan, man talaba al-ilma li nafsihi fal qalil minhu yakfi, wa man talaba al-ilma lin-nas fa hawaijun nas katsira. Barang siapa yang nuntut ilmu untuk dirinya dewek, maka fal qalil minhu yakfi, sedikit ilmu yang dia ambil itu cukup. Tapi kalau dia nuntut ilmu untuk ngajari orang lain, maka kebutuhan orang lain itu banyak, kebutuhan manusia itu banyak. Kalau kebutuhan manusia itu banyak, berarti harus banyak-banyak nuntut ilmu. Nah, tapi tentunya orang yang belajar ilmu dengan niat untuk ngajari ilmunya itu sama orang lain, nyebar itu lebih afdol daripada yang nuntut ilmu untuk dirinya baik. Anak belajar ilmu sekedar yang penting anak bisa sholat sah sholat anak, yang penting anak bisa puasa sah puasa anak. Nah, itu bagus. Ilmu wajib, ilmu haram, halal, haram, tamam dia tahu. Ilmu wajib sehingga dia akan mengerjakan hal tersebut. Ilmu haram dia ketahui sehingga mewanti-wanti dirinya. Naam, untuk tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita nuntut ilmu untuk diri kita dan orang lain. Naam, tapi banyak harus. Kalau kita nuntut ilmu untuk orang lain, anak-anak belajar ilmu, nak ajar, pengen buka majelis, itu berarti harus banyak belajarnya. Jangan belajar sekali nonton YouTube langsung nak ngajar langsung. Nah jangan. Tamam, banyak.
Harus banyak, lama, bertahun. Ana bukan sombong, pengalaman baik, pengalaman. Ana mondok di Rubat Al-Muhibbin 8 tahun di Borang, Lebak Murni. Pimpinannya Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Nah, mondok di situ 8 tahun. Kemudian ana terbang ke Yaman kurang lebih 8 tahun juga. 16 tahun. Ini pun bukan berarti ana stop belajar, masih belajar. Sesekali kita hadir di majelis-majelis tuan guru gitu, masih ngaji. Nah, minal mahad ilal lahad, nuntut ilmu tuh katik masanya ya. Naam, minal mahad ilal lahad. Naam, dari lahir sampai inti meninggal. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitulah ulama-ulama kita terdahulu ya. Coba kita renungkan sebentar ya. Kalau dulu ulama-ulama dulu dengan teknologi yang terbatas, belum ada, teknologi yang ada di zaman kita sekarang ini. Masya Allah, zaman dulu misalnya, zaman Imam Syafi'i. Kenapa sih muncul dari generasi awal, zaman-zaman dulu tuh lahir, Masya Allah, ulama-ulama yang kuat, mutkin, luar biasa, sekaliber dan sekelas Imam Syafi'i. Sekelas Imam Ghazali, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal dulu susah nuntut ilmu, tidak mudah tak sekarang ini nuntut ilmu. Kalau dulu Al-Quran, mereka nak nyari Al-Quran itu belum begitu banyak Al-Quran dicetak. Mereka ngandali hafalan mereka. Minta simai guru yang hafal Quran. Udah, mereka nyari ayat, mikir mereka. Tapi zaman sekarang yang tak hafal Quran, yang tak bisa ngaji, yang tak hafal Fatihah bisa nyari. Tolong cari ke surat Al-Maidah misalnya, tinggal ketik baik. Apa nak bunyi ayatnya yang mana? Tulis baik pangkalnya. Innallaha la yastahi. Tulis, langsung ada terusannya. Oh, ini surah Al-Baqarah ayat sekian. Kalau zaman dulu dah aja, belum ada. Zaman dulu nak nyari belajar sikok hadis itu berjalan berbulan-bulan naik kendaraan onta, berbulan-bulan, kadang PP-nya 2 bulan. Sekarang ngapo ini repot-repot 2 bulan perjalanan, buka HP no, Sahih Bukhari buka. Mano, ada 7.000 hadis kurang lebih yang ada di Sahih Bukhari atau 8.000 hadis. Ada kalau tinggal cari, ketik baik. Ente nak hadis keberapa sebut baik. Nak bunyi hadisnya yang mana sebut baik, tinggal ketik baik. Malas ketik tinggal oke Google. Mudah, serba mudah loh sekarang. Tapi pernah tak kita berpikir, ngapo zaman sekarang katik yang lahir sekelas Imam Syafi'i? Harusnya kan kalau pakai logika harusnya lebih alim wong zaman sekarang, harusnya lebih hebat lagi. Harusnya lahir di zaman kita ini 100 Syafi'i, bukan sikok Syafi'i lagi. Tapi mana? Kadang-kadang jangankan 100 sikok Syafi'i, setengah Syafi'i baik tak jadi. Tapi zaman dulu, wallah, ulama-ulamanya hebat. Padahal susah dalam menuntut ilmu, nyari hadis susahnya, nak nyebrang dulu, nak naik kapal dulu berbulan-bulan, nak dijingok dulu gurunya nih bener apa tidak, kang bohong apa tidak ini gurunya. Kalau ternyata dijingok kang bohong udah jalan berbulan-bulan, ketemu gurunya tukang bohong, tidak jadi ngambil hadis sama gurunya, balik lagi, tidak dapat ilmu hadis. Sekarang mudah. Kamu nak ngapal Sahih Bukhari, baca baik, tapi ada tak? Belum denger anak. Di Palembang ini, si fulan hafal Sahih Bukhari belum? Tak pernah denger anak. Hafal Quran alhamdulillah, ya banyak alhamdulillah. Yang hafal Sahih Bukhari, ulama-ulama terdahulu Masya Allah hafal ribuan hadis. Kita 3 hadis beda hafal, apalagi 40, apalagi 4.000. Ulama-ulama Masya Allah al-mukthirina bir riwayat dikenal. Wong yang hafal ribuan hadis.
3.000, 4.000, 6.000 hadis di otaknya. Nah, cak mano itu karena keberkahan waktu. Ngapa waktu menjadi berkah? Karena sedikit atau minimnya kemaksiatan. Nah, di masa-masa keemasan di zaman Nabi, setelah zaman Nabi, setelah zaman sahabat, setelah zaman tabi'in, itu Masya Allah waktu berkah bukan main. Sehingga Masya Allah lahir ulama, aulia, salihin, atqiya, lahir orang-orang hebat. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi apa yang Habib sampaikan tadi tidak menutup kemungkinan. Kita jangan kalau cek itu udahlah, malas belajar, mustahil jadi Imam Syafi'i. Dan cita-citanya jadi Imam Syafi'i misalnya. Insyaallah. Bagus, cita-cita jadi Imam Syafi'i ya. Nah, jangan tanggung-tanggung. Cita-citanya pengen jadi apa? Jadi Imam Syafi'i. Jangan jadi Pak Syafi'i. Nah, Pak Syafi'i banyak. Imam Syafi'i ya. Nah, ahli fikih luar biasa. Panutan kita dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kita menganut mazhab beliau, mayoritas muslimin di Indonesia ya. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keberkahan waktu bisa kita kembalikan lagi masa keemasannya. Kalau kita hapus itu kemaksiatan. Cak mana caranya mulai dari diri kita dulu. Cak mana kita nak ngajak orang lain stop maksiat kalau kita masih maksiat. Diri kita dulu perbaiki. Ya Allah, tobat ya Allah, maksiat udah tobat. Ingat udah akhir zaman. Allah tak pandang bulu. Nak nyabut bukan berarti yang tua pasti dicabut, yang muda tidak dicabut, nyawa tidak. Yang muda kadang-kadang yang amalnya masih sedikit. Nah, umurnya masih sedikit, baru 20 tahun, 30 tahun, berapa banyak para pemuda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan rugi kalau belum beramal, belum disiapkan amal. Nah, apa yang akan nolong dia di akhirat dikubur? Nyesel. Diarti lagi nyesel. Sekarang nyesel boleh. Sekarang nyesel, taubat, minta ampun, jauhi kemaksiatan, begawi yang benar, taat perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka kalau itu sudah bisa untuk diri kita deh, kita tanam benih-benih ketaatan, pupuk-pupuk ketaatan di rumah gitu. Bini ajari syariat, surut, tutup aurat yang benar. Jangan ingin nutup aurat cuma lebih dahsyat daripada yang buka aurat. Nabi sudah menyifat di akhir zaman ada perempuan-perempuan yang kasiat ariat. Mereka ini pakai busana, cuma kayak telanjang, mohon maaf ya. Mereka pakai busana, pakai baju, cuma naudzubillah becak tidak pakai baju. Apa artinya? Masih memancing syahwat kaum Adam, masih mancing laki-laki. Menjadikan laki-laki naudzubillah bermaksiat kepada Allah gara-gara dia. Naudzubillah min dzalik. Padahal dia pakai jilbab, nutup. Istilahnya apa? Anak-anak zaman sekarang ini istilahnya wanita solehot, apa? Naudzubillah, bukan soleha, solehot. Naudzubillah min dzalik. Demen nih, pemuda-pemuda nih biasanya demen nih wanita-wanita solehot. Naudzubillah min dzalik. Fitnah akhir zaman. Padahal sudah pakai jilbab, tutup. Tapi naudzubillah masih bukan syahwat laki-laki. Berarti ada yang tak beres. Dalam nutup aurat itu pasti ada yang tak beres. Pasti ada yang tak beres. Kalau sudah beres, pasti tidak undang syahwat laki-laki. Berarti ada yang salah dengan perempuan itu. Ya laki-lakinya juga mungkin salah, terpancing, salah dia buka konten-konten tak benar kan? Naudzubillah min dzalik. Maka ikhwan, saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin hadirat, mari kita kembalikan keberkahan ini waktu. Kalau pengen waktu berkah, maca Al-Quran terasa lemah, solawat terasa manis, sholat ditunggu-tunggu, nikmat. Ini keberkahan waktu. Jingok, banyak kita sholat kadang-kadang cepat-cepat keluar masjid, maca Al-Quran, ya Allah tak betah. Giliran mana si WA pacar berjem-jem, gadang sampai subuh, kuat ya maton.
Maca Al-Quran, ya Allah, baca 3 ayat pe, dah kuat sehari. Artinya, wallah, keberkahan waktu hilang. Dicabut, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Nah, maka mari kita kembalikan ya keberkahan waktu dengan kita mulai dari diri kita dewe untuk taat kepada Allah, taubat, minta ampun kepada Allah. Nah, sekarang kita berada di akhir bulan Rajab. Mudah-mudahan istighfar Rajab kita yang kita lantunkan sebulan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rajab bulan untuk kita nebar benih. Nah, kemudian insyaallah mulai maghrib ini masuk bulan Sya'ban. Bulannya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal dengan bulan untuk kita nyiram tanaman gitu itu. Cak mana nyiramnya dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan kita petik hasilnya, manen. Nah, apa hasilnya? Panennya, apa buahnya? Itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insyaallah kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa azab, pokoknya masuk langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa terlebih dahulu transit di neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, mungkin salah-salah kata dimaafkan. Jazakumullahu khairal jazaa Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Insyaallah kita bertemu di lain waktu. Doakan kami mudah-mudahan istiqomah untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan, yang mana sumbernya ini semua berujung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban ballighna Ramadan. A'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa fadna min adh-dhunub wal atham. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu minkum taqabbal ya karim ya khair.